Saka Tatal ungkap dulu tak berkutik, hanya ikuti arahan hakim. Tekanan yang dirasakan para terpidana kasus Vina Cirebon saat persidangan tahun 2016 silam diungkap oleh Saka Tatal. Menurut Saka, mereka benar-benar dibuat tak bisa berkutik kala itu. Bahkan hakimnya sendiri terkesan mengarahkan agar sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selain perasaan tertekan karena terus didemo warga, proses sidang yang tertutup juga membuat para terpidana tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti alur. Berangkat sidang pagi tapi mulai sidangnya malam, dibikin lelah, jadi pengen ngomong apa tetap diarahkan ke BAP. Itu hakim sendiri yang mengarahkan, ungkap Saka Tatal dikutip dari kanal YouTube Tiffany News. Meski berbagai upaya pembelaan diri sudah diperbuat, namun minimnya pemahaman hukum dan publikasi membuat para terpidana tidak kuasa. Selain itu, sidang tersebut juga membuat Sudirman terpaksa berbohong. Hal ini diakui Sudirman dalam sidang PK yang baru-baru ini digelar. Saat ditanya hakim di sidang PK, Sudirman secara gamblang menyebut disuruh penyidik. Hal itu disampaikan Sudirman saat menjawab pertanyaan dari anggota Majelis Hakim Galur Rahma Esti dalam lanjutan sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, Jawa Barat, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Waktu ditangkap Sudirman kan dipisah. Dengan jaya atau sendiri? Tanya hakim kepada Sudirman, melansir dari tayangan Nusantara TV dalam program Live Breaking News. Kan tidak kenal Saka Tatal. Tapi Sudirman bilang itu Saka juga mukul. Dari keterangan Saka kemarin kan gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut mukul. Padahal Saka waktu itu sedang naik motor bersama Aldi. Dari kata-kata Sudirman, Saka ikut mukul. Sudirman disuruh siapa? Ujar hakim kembali bertanya kepada Sudirman. Disuruh penyidik. Jawab Sudirman. Bilangnya si Saka perannya apa? Mukul dan nempeleng. Lihat atau disuruh? Lanjut hakim. Disuruh, ujar Sudirman. Berarti sebenarnya lihat enggak teman-teman yang lainnya si Eka mukul atau Eko lempar batu? Lihat enggak? Tanya hakim. Enggak, kata Sudirman. Sudirman mengaku saat dirinya dipisah, ia disuruh mencatat nama-nama para terpidana. Tak hanya itu, Sudirman juga mengalami penyisaan dan penganiayaan. Ditembak pakai peluru karet, disetrum hingga dipukul kepalanya pakai gembok. Akhirnya Sudirman ngaku mereka perannya. Tapi sebenarnya Sudirman tidak tahu peran mereka apa, tanya hakim. Tidak tahu, tandas Sudirman.